Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Aida Ahmad dan teman saya Mutiara Nisa Amida. Kami dari kelas 12 IPA 3 MAN 19 Jakarta. Kali ini kami akan membahas bab 4 mengenai dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih apa itu Negara Kesatuan? Sedangkan menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dan ternyata pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Hal tersebut tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Kemudian yang akan kami bahas selanjutnya yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Yang ketiga yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan stabilitas politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangun kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Terjadi perdebatan yang tidak di ujung pangkal karena persaingan politik. Padahal di sisi lain, kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong presiden untuk menggunakan wewenangnya yakni mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut.
Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, di antaranya yang keempat, yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama. Sebagai akibat dari kekecewaan Presiden Soekarno mengenai pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu, akhirnya ia mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia. Hal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965. Yang kelima yaitu Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru. Yang keenam yaitu Persatuan dan Kesatuan pada masa Reformasi. Cukup sekian pembahasan dari bab 4 yang sudah kami paparkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kita di Kabupaten Tanggamus juga mengalami dampak akibat pandemi ini. Oleh karena itu, dalam masa sulit ini, mari kita semua berjuang. Saat ini perjuangan kita adalah berjuang demi kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat. Saya menghimbau kepada kita yang hadir di sini dan kepada masyarakat luas untuk segera mengikuti protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Kamera penyataan. Yo, satu udah. Pak Dandim, izin komandan. Izin komandan. Hari ini tepat 75 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita memperingatinya di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini belum usai. Namun tentunya saya berharap bahwa momen peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 ini menjadi momen bagi kita semuanya untuk lebih meneguhkan komitmen kita berjuang untuk melanjutkan perjuangan daripada para pahlawan pendahulu kita, mengisinya dengan hal-hal yang positif dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita semuanya. Reformasi fundamental di berbagai macam sektor dan juga hal harus kita lakukan untuk kemajuan bangsa dan negara kita, dan kita bersama-sama bahu-membahu, gotong royong untuk dapat sama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga kemakmuran, kesejahteraan tetap dapat kita wujudkan secara adil dan merata di negara Indonesia yang sangat kita cintai ini.
Untuk anak-anak sekolah Bunda, apakah udah bisa tatap muka Bunda di Ya. Ini sedang kami kaji ya, karena kalaupun itu nanti kegiatan belajar mengajar sudah kami izinkan untuk dilakukan secara tatap muka, tidak virtual lagi, tapi harus dipastikan bahwa pendisiplinan protokol kesehatan harus telah dilaksanakan di masing-masing sekolah. Jangan sampai nanti polanya sudah kita kembalikan lagi dengan pola tatap muka, tapi kemudian nanti berimbas kepada kenaikan angka kasus COVID-19 di Kabupaten Tanggamus. Jadi sedang kami persiapkan sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan aman. Ya. Jaga tadi saya.